Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan tidak terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2024. Hanya tinggal hitungan hari kita akan menutup tahun 2024. Tentunya ada banyak analisa dan evaluasi dalam berbagai sektor. Dan yang paling utama yang sering banget untuk dibicarakan adalah terkait dengan sektor ekonomi. Karena kita tidak menafikan pemirsa, apalagi Jawa Timur begitu ya. Kita berbicara Jawa Timur itu sudah memegang satu peran strategis, yakni sebagai pilar utama dari ekonomi nasional. Belum lagi harus kita kaitkan dengan bagaimana kondisi global terhadap dampaknya ke perekonomian yang ada di Jawa Timur. Untuk itu malam hari ini kita akan membahas secara khusus bagaimana sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi di wilayah Jawa Timur. Sebelum saya menyapa para narasumber, kita lihat terlebih dahulu bagaimana catatan redaksi dalam liputan video berikut ini. Menyongsong tahun 2025, kondisi perekonomian global turut berpengaruh pada kondisi perekonomian di Jawa Timur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, menyatakan ketidakpastian ekonomi dan politik global di tengah kondisi inflasi yang mulai terjaga tetap harus diperhatikan secara serius. Di tingkat domestik, pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan pertumbuhan yang solid dan inflasi yang terjaga, yakni kisaran 2,5 plus minus 1%. Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional hingga triwulan tahun 2024, kinerja ekonomi Jawa Timur tetap terjaga baik dan menjaga kontributor terbesar kedua untuk perekonomian Indonesia. Sektor industri dan perdagangan pimpin pertumbuhan kinerja positif ekonomi di Jawa Timur, didorong di 3 sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Selain itu, Bank Indonesia juga fokus pada peningkatan investasi melalui proyek strategis nasional (PSN). Proyek-proyek ini diharapkan memberikan kontribusi besar dengan potensi nilai mencapai 30 triliun rupiah. Selain itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas utama. Bank Indonesia Jawa Timur mendorong UMKM memperluas pasar baik domestik dan internasional melalui pendekatan korporatisasi dan peningkatan kapasitas. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor terkait, perekonomian Jawa Timur diperkirakan akan tumbuh kisaran 4,7 hingga 5,5% pada tahun 2025. Baik, langsung saja kita akan berdiskusi dan sudah hadir di studio JTV ada Bapak Erwin Gunawan Hutapea selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Mbak Agnes. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dalam dialog khusus malam hari ini, dan saya menyapa Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Profesor Dr. Wasiatur Rahma. Prof. Rahma, selamat malam. Selamat malam Mbak Agnes. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung ke Pak Erwin dari Bank Indonesia. Ini bagaimana pandangannya terkait dengan kondisi dinamika global? Kalau kita kaitkan juga nanti dengan perekonomian yang ada di domestik, karena itu juga pemicu dengan kondisi melambatnya ekonomi global. Gimana Pak Erwin? Iya, jadi kalau kita amati beberapa tahun terakhir dan antisipasi terhadap kondisi pada tahun 2025, memang ketidakpastian secara global masih mewarnai, meskipun dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tanda-tanda mereda. Kita waktu itu sudah melihat meredanya ketegangan geopolitik setelah kasus Rusia dan Ukraina sudah mulai agak berkurang, kemudian ditambah dengan ketegangan di Timur Tengah, dan terakhir hasil pemilihan presiden di Amerika kelihatannya memberikan sebuah tantangan baru buat kita. Jadi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang kelihatannya memang secara keseluruhan 2024 akan tumbuh lebih rendah daripada tahun 2023. Kalau 2023 ekonomi global itu tumbuh 3,3, bacaan kami di 2024 ini ekonomi global itu akan tumbuh di kisaran 3,2. Dan di tahun 2025 beberapa housing, investment house, dan juga beberapa lembaga termasuk Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh sedikit lebih lambat di 3,1. Apa artinya ketika kita mengatakan ekonomi dunia lebih lambat, kemudian kalau kita seret dengan wilayah Jawa Timur, karena ekonomi India, ASEAN, termasuk Indonesia, ini justru menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bandul ekonomi dunia itu bergeser. Dari tadinya negara-negara maju yang kelihatannya memang beberapa masih sudah tumbuh, tapi kelihatannya tumbuhnya masih cukup lambat, dan beberapa negara seperti Amerika
tumbuh melambat, dan Tiongkok juga kita lihat tumbuh melambat. India kelihatannya menjadi harapan, tumbuh cukup besar, sekitar di angka 7.0 di 2024 ini. Dan yang menarik adalah kawasan ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya. Jadi ASEAN sekarang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dunia, karena ASEAN diperkirakan tahun 2024 ini akan tumbuh lebih baik daripada 2023 yang tumbuh di angka 4,0. Di 2024 diperkirakan akan tumbuh 4,8 dan seterusnya bertahan 2025 dan 2026. Nah, ASEAN termasuk Indonesia, kita tahu bahwa di kuartal 2 kita secara nasional tumbuh 5,05 dan di kuartal 3 kita tumbuh di angka 4,95. Dan ini tentu juga menjadi sebuah harapan buat Jawa Timur. Kami memperkirakan Indonesia di tahun 2024 ini akan tumbuh di rentang 4,7 sampai 5,5%. Baik, dan ini tentunya akan menjadi satu momen kesempatan yang nanti bisa diambil persiapan masuk ke 2025. Saya bergeser ke Prof. Rahma. Prof. Rahma, kalau melihat ini berarti seperti apa? Kita seret ke perekonomian domestik Jawa Timur dan juga untuk kota kabupaten yang ada di dalamnya. Ya, tadi Pak Erwin sudah menjelaskan bahwa ekonomi global itu masih cukup gloomy dan juga fragmentasi geoekonomi juga masih cukup tinggi, dan itu paling tidak ada dampak juga kepada Jawa Timur, karena Jawa Timur itu kontribusi terbesar di lapangan di lapangan tenaga kerja itu adalah pada pengolahan industri. Nah, sementara pengolahan industri itu mempunyai suatu kontribusi terbesar setelah sektor perdagangan. Jadi ada dua Jawa Timur itu, yaitu pengolahan industri dan perdagangan yang berkontribusi besar terhadap ekonomi Jatim. Nah, kalau itu misalnya ekonomi global ini masih cukup rentan, dan ini juga perlu waspada untuk ekonomi Jatim, karena kan ketergantungan pada dua sektor itu cukup tinggi, dan ini perlu diantisipasi dengan sektor yang lain, karena kalau itu terus yang diperdalam gitu ya, tidak ada upaya untuk ke sektor yang lain, maka di sini menjadi suatu agak vulnerable untuk ekonomi Jawa Timur. Artinya akan ada ketertinggalan juga di sektor yang lain. Betul, karena Jawa Timur ini adalah Jawa Timur adalah provinsi yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap ekonomi nasional, dan terbesar kedua setelah DKI. Dan memang secara tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu kita masih berkisar pada 4,91% ya Pak Erwin ya. Dan itu juga tidak terlampau jauh dari nasional ya, dan bahkan mungkin lebih tinggi dari nasional gitu. Karena kita sekarang kan sudah di penghujung tahun ya, di tahun 2024. Intinya kan tidak mungkin Bim Salabim bisa tumbuh lagi sampai ke 55% seperti itu. Ya, 5,5% tidak mungkin, karena sudah di penghujung tahun sekarang. Jadi mungkin BPS nanti akan mengeluarkan, BI juga akan mengeluarkan data itu berkisar pada 4,91%. Seperti itu. Oke, kalau dibilang dengan pertumbuhan ekonomi domestik ini juga termasuk salah satunya investasi ekspor impor juga. Iya, jadi gini, karena kan pertumbuhan investasi itu di Jawa Timur itu cukup tinggi, ada 154,1 triliun pertumbuhan investasi yang ada di Jawa Timur, tapi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, agak menurun pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Investasinya itu tinggi, investasinya tapi tinggi, pertumbuhan ekonominya menurun. Nah, ada apa? Ternyata kalau saya lihat lebih pada capital intensif ya. Nah, padahal sebenarnya kita itu butuhkan sekarang tidak hanya capital intensif, tapi pada labor intensif. Jadi kedua-duanya itu harus imbang. Nah, ini berkenaan juga bagaimana kita untuk memperluas lapangan kerja sehingga nanti bisa memeratakan kesejahteraan yang ada pada masyarakat seluruh Jawa Timur seperti itu. Dan kuncinya sebenarnya kita itu untuk memperluas lapangan kerja itu harus tumbuh investasi. Tapi kan investasi yang ada 154,1 triliun itu justru pertumbuhan ekonominya tidak mendrive pada pertumbuhan ekonomi gitu, tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi gitu. Baik, mengacu kepada apa yang disampaikan Prof. Rahma, Pak Erwin, kita juga melihat bahwa
ada keterkaitan juga dengan suku bunga yang masih tinggi dan juga menguatnya mata dolar dari Amerika Serikat. Dampaknya pada Jawa Timur nih bagaimana Pak Erwin supaya juga pemodal tidak lari ke negara maju? Jadi kalau kita bicara kondisi suku bunga secara global, ya, kemudian menguatnya dolar Amerika ya belakangan ini. Jadi memang dalam kondisi inflasi secara global yang sudah mulai turun, tapi memang turunnya tidak secepat yang kita harapkan. Sehingga memang respon penurunan suku bunga tentunya Bank Sentral juga harus hati-hati karena mandat utama Bank Sentral itu adalah menjaga inflasi di samping mendorong pertumbuhan. Nah, sehingga ini tentunya menjadi satu tantangan gitu ya. Seberapa cepat di domestik kita bisa menurunkan suku bunga untuk memberikan ruang pertumbuhan gitu ya. Di sisi lain memang suku bunga yang masih tinggi di Amerika dan perkiraan Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Trump ini karena dia lebih berorientasi kepada domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, karena salah satu tagline-nya itu adalah Make America Great Again kan gitu. Sehingga ini menjadi satu hal yang patut kita cermati. Nah, dari sisi Bank Indonesia, tentu saja upaya-upaya Bank Indonesia untuk terus memperhatikan level suku bunga untuk memberikan ruang pertumbuhan. Karena Bank Indonesia tetap fokus pada menjaga stabilitas dan membuka ruang untuk pertumbuhan, karena kita pro stability, tapi pada saat yang sama kita juga pro growth untuk mendorong pertumbuhan. Karena saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Rahma, bahwasanya tentu saja pertumbuhan ekonomi itu kita harapkan bisa mengkreat kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, ini menjadi satu hal yang patut kita cermati, dan Indonesia terus memantau dan melakukan asesmen kapan timingnya kita bisa membuka ruang untuk pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap mempertahankan stabilitas. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Erwin nanti akan membawa kita ke segmen berikutnya pemirsa, karena kita juga akan mendalami lebih lanjut bagaimana nanti arah kebijakan Bank Indonesia secara nasional dan juga khususnya nanti di provinsi seperti apa supaya antara nasional maupun di daerah ini bisa sejalan. Kami kembali saat lagi dalam dialog khusus. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Saya meyakini yang namanya optimis itu akan selalu ada, apalagi khususnya bagi masyarakat. Tapi kalau kita bicara tentang sektor ekonomi, ini memang ada hitungan khusus karena ada pengaruh juga dari global. Kemudian bagaimana juga kita merujuk kepada kebijakan-kebijakan nasional, kemudian ditarik lagi ke wilayah, daerah, kota, kabupaten, dan juga provinsi. Nah, malam hari ini dalam dialog khusus, Pak Erwin dan juga Prof. Rahma, kita akan berbicara di segmen ini bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia secara nasional, termasuk juga di wilayah Jawa Timur untuk yang tadi disampaikan Pak Erwin, antara stabilitas dan juga pertumbuhan itu juga harus bisa berjalan dengan seiringan. Saya tetap ke Pak Erwin. Gimana Pak Erwin bahwa sinergi sebagai kunci untuk prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam menjaga stabilitas tersebut? Ya, tadi di segmen sebelumnya kita bicara mengenai landscape, mengenai ekonomi global yang kelihatannya 2025 onward itu masih cukup challenging. Nah, tentu saja satu kata kunci sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan juga Presiden di pertemuan tahunan Bank Indonesia, bahwa di tengah situasi yang cukup challenging itu ada satu kata kunci agar kita bisa tetap mendorong pertumbuhan, menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat, yaitu sinergi. Jadi Bank Indonesia dan pemerintah serta seluruh stakeholders terkait tentu perlu hand in hand gitu ya, bekerja sama di dalam mengoptimalkan seluruh ruang untuk mendorong pertumbuhan, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi pada saat yang sama kita juga menjaga stabilitas. Betul. Nah, dalam konteks kebijakan Bank Indonesia, ada 5 pilar kebijakan Bank Indonesia. Jadi kebijakan moneter Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, sambil terus kita melakukan asesmen secara berkala setiap periode untuk melihat seberapa cepat kita bisa menurunkan suku bunga untuk membuka ruang mendorong pertumbuhan. Nah, kemudian ada 4 kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti kebijakan makroprudensial, kemudian kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan juga kebijakan ekonomi keuangan inklusi dan hijau. Ini 4 kebijakan yang terakhir ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan. Itu kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kebijakan makroprudensial, kita akan mendorong lewat kebijakan liquidity insentif, kebijakan likuiditas makro, prudensial, untuk mendorong agar perbankan itu punya ruang menyalurkan pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian sistem pembayaran, kita akan meningkatkan efisiensi, digitalisasi, elektronifikasi keuangan daerah, termasuk digitalisasi sistem pembayaran agar kegiatan ekonomi kita lebih efisien sehingga mendorong pertumbuhan. Demikian juga kebijakan pendalaman pasar keuangan agar pembiayaan bisa lebih efisien dan akses pembiayaan bisa lebih mudah. Dan kemudian terkait dengan kebijakan inklusi dan keuangan hijau, kami akan terus mendorong UMKM karena soko guru perekonomian nasional, backbone-nya adalah UMKM. Nah, jadi ini kebijakan akan diambil di pusat, dan tentu kami di daerah, khususnya di Jawa Timur, akan bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada di provinsi dengan konsep pentahelix, gitu, dengan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, termasuk juga media, untuk sama-sama kita mendorong pertumbuhan lewat semua kegiatan yang menjaga stabilitas inflasi lewat TPID. Kemudian kita melakukan promosi investasi, karena bagaimanapun kita tetap perlu investasi untuk memperbesar kapasitas ekonomi Jawa Timur, karena Jawa Timur punya cukup banyak kawasan industri khusus dan juga beberapa kawasan ekonomi khusus. Ini kita akan optimalkan agar investasi yang tidak hanya kapital intensif tapi juga labor intensif untuk menciptakan lapangan kerja, dan juga kita bersama-sama mendorong UMKM termasuk pondok pesantren agar kegiatan ekonomi di Jawa Timur terus tumbuh dan menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Ya, ini tadi ada 5 breakdown yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga dilaksanakan secara nasional maupun juga untuk di wilayah-wilayah. Kalau ke Prof. Rahma, artinya kan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu juga harusnya sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, begitu ya, karena ini menjadi bagian yang sama. Kalau menurut Prof. Rahma, Bank Indonesia sudah mengeluarkan beberapa kebijakan tadi. Lalu kebijakan seperti apa yang sekiranya bisa sinergi dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk bisa menjaga stabilitas, transformasi dan sebagainya? Pertama, tadi Pak Erwin menyebutkan sinergi. Betul. Sinergitas.
Artinya pemerintah provinsi tidak bekerja sendiri. Di Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota. Ya. Ada 38 kepala daerah. Jadi masing-masing daerah itu juga harus sejalan dengan visi misi gubernur. Jadi nggak boleh jalan sendiri-sendiri visi misinya. Jadi harus ikut apa yang sudah menjadi sinergitas antara BI dengan provinsi. Nah, begitu juga kabupaten. Nah, salah satunya kan pengendalian inflasi. Bagaimana distribusi itu bisa merata, menyebar ke seluruh 38 kabupaten kota yang tidak terhambat, yaitu salah satunya adalah pengadaan infrastruktur yang masih belum terbangun. Misalnya ini kita kan menjadi tantangan tersendiri tertundanya pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Timur, yaitu mengenai pembangunan tol Trans Jawa misalnya. Itu kan membangun konektivitas dan aksesibilitas. Nah, kalau itu bisa dirampungkan sesegera mungkin, saya yakin Jawa Timur akan lebih stabil lagi apa yang telah Pak Erwin sampaikan inflasinya. Karena inflasi itu adalah rentan, akan berpengaruh pada daya beli masyarakat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketimpangan yang ada adalah ketimpangan regional yang ada di Jawa Timur, yaitu pertumbuhan pembangunan yang di utara itu lebih maju dibandingkan pertumbuhan pembangunan yang di selatan. Berarti menurut Prof. Rahma ini adalah satu percepatan yang harus diutamakan. Yang harus ini menjadi PR utama, betul, begitu ya? Karena itu nanti akan memberikan suatu pemerataan investasi. Kalau misalnya sudah balance antara selatan dengan utara. Nah, ini kan kita ingin semua merata. Supaya kesejahteraan masyarakat juga merata. Yang namanya adil itu kan harus benar-benar sesuai dengan porsinya gitu ya. Mana yang memang sudah maju direm, dialihkan kepada yang masih kurang maju. Nah, termasuk juga tadi Pak Erwin menyinggung UMKM. Betul. UMKM itu di Jawa Timur menyumbang PDRB Jatim itu cukup tinggi, 58%. Nah, artinya juga terhadap penyerapan tenaga kerja juga cukup tinggi UMKM di Jawa Timur. Dan ini juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Bank Indonesia, karena Bank Indonesia di sini membina dan mendampingi UMKM yang cukup sukses gitu. Nah, intinya sinergitas antara BI dengan provinsi itu sudah jalan dengan baik selama ini gitu. Berarti ya. harus ditingkatkan Dan lagi harus dan disokong juga oleh kota kabupaten juga pastinya ya. Tapi cuma ada kendala Mbak Agnes sekarang UMKM itu dengan adanya wacana pemerintah menaikkan UMP 6,5%. Ini dia PR juga ya. Ya, ini saya harus menyinggung ini. Sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan kenaikan UMP bagaimana untuk mendorong daya beli masyarakat. Karena kita juga momentumnya itu tidak tepat. Bahwa ekonomi global masih dalam kondisi yang vulnerable, yang masih geopolitiknya cukup juga tinggi, terus juga fragmentasinya juga cukup tinggi gitu ya. Nah, itu harusnya ditunda dulu. Apa yang menurut Prof. Rahma yang harus dilakukan saat ini? Iya, jadi kita itu sekarang mengundang investasi. Jadi foreign direct investment itu yang harus perbanyak. Mulai dari bagaimana perizinannya, bagaimana kejelasan tanahnya, bagaimana tingkat suku bunganya, bagaimana juga hospitality masyarakatnya untuk menerima investor itu di daerah itu gitu ya. Dan itu harus satu sinergitas ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu ya. Baik Prof, sebentar saya hold dulu karena kita harus rehat, karena menarik apa yang disampaikan Prof ini bukan hanya sekedar PR tapi juga ini sekaligus menjadi tantangan bersama. Mungkin nanti dari Bank Indonesia juga bisa menjabarkan seperti apa tantangan, peluang dan juga prospek ekonomi di Jawa Timur. Kami kembali saat lagi pemirsa. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga. Berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik, keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan
Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Ya pemirsa, kalau kita akan menutup tahun 2024, pastinya kita juga akan menjadikan 2024 sebagai landasan dasar untuk kita bisa masuk di 2025. Bagaimana caratan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwin sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan juga Prof. Rahma, ini menjadi caratan bersama, baik dari pemerintah, Bank Indonesia, kemudian juga secara pentailik, khususnya juga masyarakat sebagai bagian juga dari Jawa Timur. Nah, Pak Erwin tadi disampaikan Prof. Rahma bagaimana tantangan UMP, kemudian juga investasi yang seharusnya diperpanjang. Kalau dari Bank Indonesia melihat 2025 potensi Jawa Timur ini melihatnya seperti apa? Apakah bisa tumbuh dengan lebih kuat seiring dengan adanya proyek strategis nasional di Perpres 80 2025 begitu? Ya. Jadi kalau kita lihat posisi Jawa Timur sebagai ekonomi terbesar kedua penyumbang PDRB ya. Dengan industri pengolahan sebagai motor utama, kemudian investasinya juga cukup bagus. Saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Rahma. Di tengah situasi global yang memang masih challenging, tapi kita yakin secara nasional ekonomi domestik akan tumbuh lebih baik pada 2025. Jadi kalau 2024 kami memperkirakan ekonomi domestik dan ekonomi Jawa Timur itu akan tumbuh di rentang 4,7 sampai 5,5. Di 2025 bacaan kami akan tumbuh lebih baik. Di kisaran 4,8 sampai 5,6. Oh, oke. Ya. Artinya kalau kita lihat setidaknya di paruh kedua di 2024 ini, paruh kedua, ekspor Jawa Timur itu tumbuh bagus. Ya. Ekspor Jawa Timur itu tumbuh bagus. Ya. Khususnya ekspor yang terkait dengan emas, ya. Kemudian investasinya bagus dan konsumsi kita secara domestik, meskipun beberapa provinsi bahkan nasional itu punya persoalan terkait dengan perlambatan konsumsi. Tapi sampai dengan data Q3 itu konsumsi Jawa Timur itu masih tumbuh. Secara menyeluruh berarti ya, itu masih tumbuh. Artinya apa? Artinya daya beli di Jawa Timur dengan inflasi yang terjaga, ya. Kita meskipun ada tambahan pengangguran, tapi berbeda dengan provinsi lain, di mana industri tekstil itu cukup dominan. Kalau Jawa Timur kan nggak dominan industri tekstil, tapi industri pengolahan makan minum gitu ya. Sehingga kami melihat bahwa Jawa Timur punya potensi yang sangat bagus untuk bisa tumbuh lebih baik pada tahun 2025, dan kami yakin dengan itu. Antara lain ya beberapa proyek strategi nasional kami sampaikan, rencana pendirian beberapa pabrik di kawasan ekonomi khusus, seperti pabrik pengolahan minyak di Tuban, kemudian ada pabrik biokimia, dan juga peningkatan kapasitas smelter Freeport yang ada di JP. Ini akan semakin memperbesar potensi Jawa Timur untuk tumbuh lebih kuat. Tapi terkait nggak Pak Erwin, ngapunten kalau saya potong, apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Rahma terkait dengan UMP yang 6,5% itu, apakah ini akan agak sedikit mengganggu nggak Pak Erwin dengan proyek-proyek strategis nasional di Jawa Timur? Kalau proyek-proyek strategis nasional mungkin nggak terlalu terkait ya, tapi industri pengolahan bisa jadi ada kaitannya. Itu akan terdampak langsung ya, sehingga ini memang satu area yang perlu dibicarakan dengan baik ya secara triparti untuk mencari solusi yang paling optimal agar kita bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah situasi seperti ini. Karena harapan Presiden Prabowo kita bisa nanti di akhir 2029 itu kan tumbuh 8%. Sehingga kelihatannya sinergi semua pihak ini perlu duduk bersama bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, dari sisi sistem pembayaran kami melihat digitalisasi dan akseptasi KRIS di Jawa Timur cukup bagus ya. Sehingga kami akan hand in hand dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk terus meningkatkan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan termasuk juga memanfaatkan ruang terkait dengan local currency transaction. Artinya banyak ekspor antara kita dengan mitra dagang,
Ya kenapa tidak kita coba jajaki menggunakan local currency masing-masing untuk semakin meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan internasional. Ada target sendiri nggak Pak Erwin terkait dengan digitalisasi khususnya mungkin di tahun 2024 dan juga di 2025? Ya kami sudah diberikan target secara nasional untuk kita bisa meningkatkan capaian itu 5% meningkat dibandingkan tahun 2024. Dan mudah-mudahan ini perlu dukungan termasuk dari akademisi juga, Prof. Rahma, dan juga dari pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat termasuk media tentunya untuk kita terus meningkatkan kampanye untuk digitalisasi karena digitalisasi ini manfaatnya sangat banyak selain keamanan, kemudian efisiensi dan kecepatan transaksi. Dan kemudian kami melihat bahwa peluang swasembada pangan dan juga hilirisasi di Jawa Timur sangat besar. Jawa Timur itu adalah lumbung pangan. Sehingga dalam konteks kita mengoptimalkan serapan dan pemanfaatan nilai tambah di domestik, ini kita akan mendorong sebagaimana menjadi fokus program pemerintahan Presiden Prabowo bahwa hilirisasi, termasuk hilirisasi pertanian, ya akan terus kita dorong agar pengolahan-pengolahan bisa dilakukan di Jawa Timur, tidak hanya produk pangan tapi juga hortikultura dan juga perikanan, ya agar swasembada pangan dan juga peningkatan nilai tambah itu kita bisa optimalkan di Jawa Timur agar pertumbuhan 4,8 sampai dengan 5,6 itu bisa kita raih di 2025. Dan Pak Erwin optimis bahwa di 2025 ini kita benar-benar bisa on the track begitu? Sangat optimis. Sangat optimis, ini luar biasa. Saya bergeser ke Prof. Rahma untuk menanyakan hal yang sama ketika Bank Indonesia saja optimis begitu ya sebagai akademisi yang saya yakini juga ada banyak catatan. Ini bagaimana di 2025 untuk Jawa Timur? Saya optimis asal. Oh ada catatan ya, asal, apa ini? Ada goodwill. Oke. Dari pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Kalau hanya Pak Erwin saja yang ada goodwill, tidak didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, ya intinya ya optimisme itu juga bisa tidak terjadi kan gitu. Terkait dengan Pak Erwin tadi menyampaikan mengenai lumbung pangan, Jawa Timur itu merupakan lumbung pangan nasional yang benar-benar menjadi suatu kontribusi terbesar untuk pangan nasional. Tapi tadi saya sampaikan, Pak Erwin menyinggung mengenai green financing ya. Green financing itu harus digalakkan terkait juga dengan bagaimana kita membangun green economy dan blue economy. Karena Jawa Timur itu ada semuanya. Green economy itu pada berbasis bagaimana ketika kita menjaga faktor iklim yang sekarang kita itu perubahan iklim yang sangat luar biasa. Kita mengalami La Nina maupun El Nina yang luar biasa juga. Dan ini harus diantisipasi oleh pemerintah provinsi. Misalnya yang daerah-daerah yang berdampak terhadap kekeringan di mana misalnya Pulau Madura. Pulau Madura itu adalah 4 kabupaten yang ada di Madura IPM terendah di Jawa Timur. Artinya di situ masih ada suatu yang harus difokuskan untuk Pulau Madura supaya bisa sama dengan kabupaten yang lain. Terus mengenai iklim ini tidak bisa kita sepelekan karena ini yang menjadi suatu istilahnya ada suatu wacana juga bahwa kita ini akan ada bencana yang misalnya berpengaruh kepada ketahanan pangan. Jawa Timur ini dilewati oleh berbagai macam lempeng yang misalnya yang rawan tuh Kabupaten Trenggalek, Malang Selatan dan juga termasuk Pulau Madura dan sebagainya, Banyuwangi itu juga, Jember itu juga rawan. Nah, kalau nanti misalnya terjadi apa-apa harus ada mitigasi apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah provinsi gitu ya. Jadi terus hilirisasi. Hilirisasi itu tidak hanya berbicara hanya hilirisasi karena terkait dengan perubahan iklim, maka kita di sini ada permasalahan di hulu juga. Nah, ini antara hulu dan hilir harus balance. Jadi kita apa yang akan dihilirisasi kalau hulunya nggak beres? Baik, Prof. Rahma. Ini catatan ini saya geser lagi kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin mungkin menanggapi terkait dengan penguatan green economy dan juga blue economy dari sudut pandang Bank Indonesia. Ya, green economy ini kan SDGs ini kan sudah menjadi gerakan yang sifatnya global. Betul. Ya, Bank Indonesia tentu saja dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan makroprudensial, gitu ya. Bank Indonesia sudah mengadopsi terkait dengan green financing, gitu ya.
dan juga program-program yang terkait dengan agar kegiatan ekonomi kita ini sifatnya itu bisa sustainable gitu ya. Dan di daerah gitu ya, kami juga beberapa binaan UMKM Prof, kita sudah mulai mengarah nih ke green ekonomi. Contohnya UMKM kita sudah kegiatan padi organik. Jadi kita sudah mengurangi tuh penggunaan pupuk-pupuk kimia. Ada binaan-binaan kita. Cuma ini memang tidak mudah. Tidak mudah karena ini kita bicara mengenai tingkat kepercayaan petani. Karena petani kita itu masih khawatir apakah kalau dia menggunakan pupuk organik produksinya itu akan sama dengan ketika dia menggunakan pupuk kimia. Nah ini menjadi beberapa proyek percontohan PR ya. Di Lamongan kita punya binaan seperti itu ya, dan ini tentu kita akan replikasi di beberapa binaan kita. Termasuk juga beberapa wastra ya, wastra pewarna yang sudah alami itu hal yang kami juga lakukan, sehingga Bank Indonesia sangat concern dan terus akan mendorong hal-hal yang kaitannya dengan green economy. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi pemirsa, kita berbicara tentang bagaimana nanti strategis untuk mendorong momentum perbaikan ekonomi dan juga stabilitas inflasi Jawa Timur ke depan. Dialog khusus akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa dalam dialog khusus, masih bersama dengan Bank Indonesia dan juga dari Guru Besar Universitas Airlangga untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Erwin. Kalau kita bicara tentang tadi beberapa hal sudah disebutkan oleh Pak Erwin melihat bagaimana outlook Jawa Timur nanti di 2025. Salah satunya juga sinergi dalam rangka memperkuat investasi dan promosi perdagangan. Nah, kalau kita bicara investasi, maka ada upaya nih Pak Erwin untuk mendorong investasi daerah melalui Forum Investasi Jawa Timur. Nah, ini seperti apa implementasinya? Ya, jadi tadi kita sudah bicara bahwa salah satu upaya kita untuk memperbesar motor ekonomi Jawa Timur itu adalah investasi. Betul. Tapi saya sepakat dengan Prof. Rahma bahwa investasi ini juga kita harus menjaga keberimbangan antara kapital intensif dengan labor intensif. Ya. Karena isu kita nanti ketika kita ada bonus demografi, pertanyaannya kan apakah generasi muda yang masuk ke lapangan pekerjaan itu memperoleh lapangan kerja nggak pada saat itu. Sehingga ketika kita mendorong investasi, ini dua hal yang perlu menjadi pertimbangan. Nah, terkait dengan investasi, kami punya kolaborasi dengan pemerintah provinsi, khususnya dengan Dinas DPM PTSP, di mana kita punya forum investasi yang isinya itu adalah kepala-kepala terkait dengan apa upaya yang perlu kita lakukan agar investasi di Jawa Timur ini bisa terus tumbuh dengan baik, ya. Karena secara investasi Jawa Timur itu secara nasional masih menempati urutan ketiga setelah DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Gimana caranya kita bisa melakukan lompatan? Padahal potensi sangat banyak, kawasan industri khusus banyak, kawasan ekonomi khusus banyak. Nah, forum investasi ini merupakan salah satu forum yang kita gunakan untuk menggodok, termasuk kita melakukan kampanye dan juga kegiatan East Java Investment Forum, di mana iPro dari beberapa proyek yang ready to offer itu kita tawarkan kepada calon investor, baik itu dari mancanegara maupun dari domestik. Ini kita lakukan secara reguler dan secara tahunan. Reguler dan tahunan. Hasil dari reguler dan tahunan itu seperti apa, Pak? Setelah kita melakukan East Java Investment Forum, ada LOI, kita kawal terus LOI itu sampai dengan realisasi. Jadi bukan hanya sekedar membuat forum begitu ya? Jadi ini tidak hanya melibatkan DPM PTSP provinsi, tapi juga DPM PTSP kabupaten kota. Sudah on board. Dan kemudian yang ketiga, saya sependapat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Rahma terkait dengan percepatan infrastruktur dan konektivitas. Kita kan tidak hanya Jawa Timur, saya kira Jawa secara keseluruhan itu juga menghadapi isu utara selatan yang ada divergensi. Nah, ini menjadi PR bersama bagaimana agar investasi itu tidak hanya mengalir di utara yang lebih banyak industrialisasi, tapi juga turun ke selatan di mana memang selatan ini agak lebih masif dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, itu yang pertama terkait dengan investasi. Nah, kemudian terkait dengan industri, kami sudah sampaikan tadi bahwa potensi pengembangan industri di Jawa Timur tentu ini sangat terkait dengan kegiatan hulunya, di mana Jawa Timur ini menjadi lumbung nasional. Sehingga agroindustri, kegiatan industri pengolahan yang sifatnya hilirisasi dari produk-produk yang ada di Jawa Timur, ini perlu terus kita dorong agar nilai tambahnya optimal di Jawa Timur. Nah, kemudian yang ketiga tentu pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, karena UMKM dan ekonomi syariah menjadi motor baru untuk pertumbuhan ekonomi. UMKM itu jumlahnya banyak dan menyerap tenaga kerja sangat banyak, sehingga UMKM ini menjadi salah satu upaya kita untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan keuangan daerah lewat elektronifikasi agar pendapatan dan belanja di kabupaten kota itu optimal dan di Asia. Kemudian yang terakhir tentu saja masih efisiensi seluruh yang ada di masyarakat itu bisa kita tingkatkan sehingga perputaran kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat. Nah, kalau kita bicara terkait dengan yang terakhir tadi Pak Erwin sampaikan, literasi keuangan digital masyarakat Jatim sendiri gimana Pak Erwin?
penangkapan mereka terkait dengan keberadaan pembayaran digital dan segala macam tentang keuangan digital ini? Alhamdulillah, kalau dari sisi akseptasi keuangan digital ya, meskipun terkait dengan literasi masih terus perlu kita tingkatkan, apalagi di tengah belakangan ini banyak hoaks yang beredar ya, karena memang digitalisasi ini lawannya itu adalah risiko. Betul. Sehingga memang literasi dengan Satgas pasti bekerjasama dengan OJK dan juga aparat penegak hukum terus kita lakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa digitalisasi ini perlu dilakukan secara berhati-hati agar masyarakat juga tidak asal klik, banyak beredar gitu ya, attachment yang merugikan. Nah, kita mengedukasi masyarakat. Dan alhamdulillah untuk Jawa Timur ya, secara keseluruhan 38 kabupaten kota, kita semuanya sudah dari sisi indeks elektronifikasi sudah masuk digital. Jadi Provinsi Jawa Timur itu sudah provinsi digital, 38 kabupaten kota itu sudah kabupaten kota digital, tidak ada lagi yang tidak digital. Wow, apresiasi ini buat kerja dan juga sinergi dari Bank Indonesia dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan karena ini memang menjadi efisien dan efektivitas untuk kondisi ekonomi yang ada di Jawa Timur. Prof. Rahmat, tadi sempat juga disinggung oleh Pak Erwin terkait dengan penguatan ekonomi UMKM dan syariah, termasuk juga bagaimana produksi halal dan keuangan syariah, lifestyle-nya juga, dan ini juga sering digaungkan oleh Bank Indonesia dalam beberapa forum yang ada di Jawa Timur. Itu gimana, Prof. Rahmat? Perkembangannya udah pesat di Jawa Timur itu, terutama di pesantren-pesantren. Sekarang pesantren itu nggak ada pesantren jadul. Atas pengembangan Bank Indonesia itu yang mendampingi pesantren. Jadi concern mulai dari ekonomi syariah dulu diluncurkan, itu sudah concern untuk bagaimana pesantren itu maju dan sudah menyaingi juga sekolah-sekolah sekolah-sekolah modern yang lain gitu ya Mbak Agnes. Tapi memang di sini tidak cukup hanya bagaimana kita untuk mengembangkan digitalisasi itu hanya untuk istilahnya pembayaran masyarakat secara umum. Kalau saya lihat terpenting ini juga bagaimana kita untuk meminimalisir adanya suatu bias dari anggaran belanja daerah. Jadi pemerintah daerah ini juga harusnya lebih transparan seluruh begitu, itu harus digitalisasi, terutama mengenai retribusi pasar. Nah, yang paling banyak bias itu kan retribusi pasar yang tidak masuk ke Kasda gitu ya. Nah, tapi kalau penggunaannya itu melalui digitalisasi, saya kira itu akan menambah PAD daerah, sehingga dengan PAD daerah yang meningkat itu kan juga memberikan suatu beban yang cukup ringan kepada pemerintah provinsi gitu ya. Karena ketergantungan daerah itu terhadap pusat masih cukup tinggi di Jawa Timur ini. Nah, itu yang saya soroti gitu ya Mbak Agnes. Nah, ini penting terutama juga bagaimana pengembangan SDM yang ada di Jawa Timur juga. Jadi kita berbicara mengenai hilirisasi, tapi kalau tidak didukung dengan SDM yang unggul, bagaimana SDM-nya punya skill, punya sertifikasi misalnya, dan mungkin juga diperbanyak sekolah-sekolah vokasi yang mencetak anak-anak yang sudah siap bekerja. Seperti itu. Sehingga nanti itu akan semua linier dan sinergitasnya akan berjalan dengan baik gitu. Nah, ini 38 kabupaten kota kalau sudah melaksanakan digitalisasi semua, saya yakin itu Indonesia Emas akan kepegang tahun 2045. Artinya di 2024 tadi Pak Erwin mengatakan sudah memiliki prestasi dan capaian yang bagus di 2025, berarti kita tinggal melanjutkan dan terus menumbuhkan lebih lagi ya. Karena ekonomi syariah sendiri kan sudah berkembang sangat cukup pesat Mbak dengan adanya digitalisasi itu. Sekarang udah nggak perlu buka gerai sehingga mahal bayar gerainya gitu ya, dengan dari online dan sebagainya udah membantu sekali ekonomi masyarakat Jawa Timur. Ini berkat pengembangan digitalisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, blueprint Bank Indonesia untuk sistem pembayaran sekarang mengarah pada tahun 2030 gitu. Jadi cukup ada rentan waktu yang cukup untuk bisa lebih luas lagi mengembangkan digitalisasi seperti itu. Baik, Prof. Rahmat, Pak Erwin, kita masih akan rehat dulu sebentar. Nanti kita akan kembali di satu segmen terakhir untuk Anda. Masih kita membahas terkait dengan bagaimana nanti untuk Jawa Timur di 2025 dan masih bersama dengan Bank Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama dengan kami dalam dialog khusus dan mungkin ini menjadi segmen terakhir, tapi tentunya sudah ada banyak catatan yang memang nanti ini akan ditindaklanjuti baik oleh Bank Indonesia maupun juga oleh pemerintah dan juga stakeholder, karena sekali lagi yang ditekankan adalah sebuah sinergi. Tidak bisa Bank Indonesia berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri, apalagi di Jawa Timur ada 38 kota dan kabupaten sebagaimana tadi sempat dalam diskusi ini berkali-kali disebutkan. Nah, saya kembali ke Pak Erwin. Pak Erwin, kalau kita bicara tentang strategi pengendalian inflasi Jatim, tetap di rentang target sasaran nasional 2,5%, kurang lebih 1% year on year-nya. Difokuskannya pada apa saja ini? Ya, jadi terkait dengan inflasi, yang pertama tentu saya ingin mengajak kita tuh harus banyak bersyukur ya. Karena sampai dengan data terakhir tuh, data Oktober, inflasi Jawa Timur itu terkendalikan cukup bagus. Secara tahunan kita 1,66. Ya. Ya, 1,66. Kita targetnya kan 2,5 plus minus 1. Sehingga kami berkeyakinan sampai dengan akhir tahun kita akan berada dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1. Dan ini tentu merupakan kerjasama dari seluruh stakeholders ya, pemangku kepentingan yang ada dalam tim pengendalian inflasi daerah di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, PJ Gubernur yang ada sekarang. Dan ini kita tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah provinsi, tapi dengan 38 pemerintah kabupaten kota di seluruh wilayah Jawa Timur. Ini kita hand in hand ya, melakukan koordinasi, melakukan monitoring dan melakukan respon yang diperlukan terkait dengan pengendalian inflasi, baik itu dari sisi ketersediaan pasokan, kemudian keterjangkauan harga, distribusi, sekaligus kita juga melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana berperilaku untuk turut berkontribusi menjaga inflasi. Itu yang paling penting juga ya. Ya, jadi ini menjelang Nataru, ABKN ini kan sebentar lagi nih ya. Tentu seluruh kita terus berkoordinasi ya untuk menjaga agar inflasi tidak tiba-tiba kita ada surprise effect di akhir tahun gitu ya. Jadi kita akan tetap fokus pada menjaga ketersediaan pada pasokan dan melakukan operasi pasar jika diperlukan kalau pasokan terganggu. Dan secara reguler kita punya yang namanya etalase pengendalian inflasi di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Namanya beda-beda. Di Surabaya namanya warung tekan inflasi, ya di tempat lain namanya juga bisa beda. Tapi yang jelas ada kios atau toko yang lokasinya itu dekat pasar dan bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk melakukan pembelian. Kemudian perluasan neraca pangan dan juga kita membentuk BUMD pangan ya, seperti kalau di Jawa Timur itu BUMD pangan ini bekerja sama dengan UMKM untuk menjaga pasokan. Dan kita juga terus melakukan optimalisasi seluruh langkah baik yang sifatnya respon jangka pendek maupun jangka menengah yang sifatnya perbaikan struktural agar produktivitas terus terjaga, agar inflasi khususnya inflasi pangan baik itu padi, kemudian beberapa tanaman hortikultura seperti cabai, kemudian tomat, bawang ini tetap terkendali sampai dengan akhir tahun dan kita cukup yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keyakinan dari Bank Indonesia ini menjadi sangat penting juga membuat keyakinan juga kepada kami sebagai masyarakat. Ini sudah masuk di segmen terakhir, saya mungkin boleh ke Prof. Rahma dulu baru nanti ditutup oleh Pak Erwin. Prof. Rahma secara singkat 1 menit saja mungkin karena keterbatasan waktu, apa yang bisa disampaikan menjadi penutup dari rangkaian diskusi kita pada malam hari ini dari seorang pengamat dan juga guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga? Pertama, kebijakan yang terintegrasi sehingga nanti bisa membangun ekonomi Jatim menjadi pusat kekuatan ekonomi nasional yang tentunya didukung dengan penguatan ekonomi yang inklusif dan transformatif. Dan ini tentunya juga dukungan dari semua stakeholder. Tidak bisa kita hanya berbicara sepihak saja, tapi harus ada goodwill dari seluruh pemerintah daerah yang ada di kabupaten. Jadi ini sinergitas itu, gubernur itu tidak bicara gubernur sendiri, tapi seluruh pemerintah yang ada di kabupaten, yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi ini harus satu visi itu tadi. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi harus sinergi, harus linier. Jadi dukunglah visi misi gubernur itu, dan juga karena kan sekarang aspirasi itu kan dari bawah. Lakukan skala prioritas dan kendalikan high cost. Jadi inefisiensi itu harus diterapkan.
Jadi kalau yang nggak penting jangan Digeser dulu. dilakukan. Nah, Baik. makanya ada skala prioritas. Pemerintah Baik. daerah ini jangan semua itu dilakukan kalau itu tidak membuat efisien, karena kan ketergantungan ke pusatnya tinggi. PAD-nya rendah di kabupaten-kabupaten itu, apalagi di Madura gitu ya. Di situ. Mudah-mudahan ini menjadi catatan begitu ya, Prof. Iya, Rahma ya. Oke, betul. kalau dari Pak Erwin, apa yang menjadi catatan terakhir atau closing statement dalam diskusi kita malam hari ini? Ya, saya kembali ingin mengeko sinergi. Sinergi. Karena kita tidak mungkin Ya. bisa melakukan semua hal sendiri. Sehingga sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam konsep pentahelix ya Prof. Ya, Saya kira ini sebuah pendekatan yang perlu terus kita dorong dan kita perkuat di Jawa Timur. Karena Jawa Timur potensinya sangat besar untuk bisa menjadi pemain yang menentukan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dan tentunya dengan upaya kita untuk mendorong agar pertumbuhan terus optimal, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, dan inflasi terjaga agar daya beli masyarakat juga terjaga. Ini menjadi sebuah hal yang diharapkan masyarakat untuk kita bisa lakukan bersama saja. Baik, Pak Erwin, terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah hadir dalam dialog khusus kali ini dan juga bercerita banyak hal. Prof. Rahma juga terima kasih. Saya mencatat beberapa hal, tapi yang menjadi poin saya yang selalu ditekankan oleh baik dari Bank Indonesia ataupun juga Prof. Rahma, kita berbicara tentang Jawa Timur, pemirsa. Kita bicara ekonomi, pasti akan ada transformasi setiap tahunnya. Dan kita akan buktikan bahwa Jawa Timur itu bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian secara nasional, tetapi Jawa Timur juga menjadi contoh bagaimana sinergi itu menjadi hal yang utama dan dapat menciptakan sebuah stabilitas dan juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya Agnes pamit, terima kasih, sampai jumpa.